Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala abdihi wa nabiyhi wa rasulihi Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwat iman, ikhwan fillah, jamaah salat subuh dan silaturahim yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dengan hidayah, taufik dan inayahnya, Allah masih meringankan langkah kaki kita, melapangkan hati kita untuk hadir di majelis yang terbaik, yaitu Masjid Darul Muttaqin, salah satu rumahnya, untuk mendapatkan anugerah yang terbaik, yaitu rahmatnya sebagai tiket untuk masuk surga, dan karunia-Nya fasilitas yang ada di surga, serta hidayahnya yang akan menunjukkan kita, membimbing kita, mengantarkan kita, menyampaikan kita sampai di pintu surga yang disambut oleh penjaga pintu surga yang bernama malaikat Ridwan. Salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Selamat, sejahtera, aman, sentosa, rukun dan damai. Kalian termasuk orang yang bahagia dan untung. Silakan masuk surga dalam keadaan kekal dan abadi. Demikian pula ketika masuk ke dalam surga, masih ada lagi sambutan langsung dari Allah. Salamun qaulan min rabbir rahim. Berbahagialah orang yang hadir di rumah Allah, insya Allah, dengan rahmatnya, dengan karunia-Nya, dan dengan hidayahnya. Kita akan dimuliakan oleh Allah, disambut oleh malaikatnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Berbicara tentang hati, Ibnu Qayyim menjelaskan, hati itu ada yang sehat, ada yang sakit, ada yang baik, ada yang rusak, ada yang hidup, ada yang mati. Dan kemudian kalau kita merujuk kepada Al-Quran dan As-Sunnah yang merupakan pedoman hidup kita agar kita sukses di dunia dan di akhirat, menjelaskan bahwa hati itu ada yang dihitamkan, ada juga yang diputihkan. Dihitamkan, gelap dan kotor. Sedangkan yang diputihkan, bersih dan terang. Maka tema kita pada subuh pagi ini adalah hati yang diputihkan. Hati yang diputihkan adalah hati yang disolihkan. Disolihkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan mensolihkan yang lainnya. Jadi kalau hati sudah disolihkan oleh Allah, maka tangan pun akan solih, disolihkan oleh hati kita. Lisan akan solih, mata akan solih, telinga akan solih, kemudian kaki juga akan solih.
Jadi bukan hati yang rusak dan hati yang merusak. Jadi kalau hati rusak, maka semuanya rusak. Sebagaimana disabdakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ala, ingat, catat, ketahui, inna fil jasadi, sesungguhnya di dalam jasad itu, di dalam tubuh itu mudghatan, ada sekepal daging. Jadi enggak gede, cuma sekepal itu, tapi pengaruhnya dahsyat, luar biasa. Idza salah jasad kullu. Kalau hati itu salih, hati itu baik, maka semua jasad juga baik, dari ujung rambut sampai ujung kaki. Wa idza fasada, tetapi kalau hati itu rusak, fasada jasadu kulluhu, semua jasad juga akan rusak. Ala, tolong dicatat, tolong diingat, ya, tolong diketahui. Wahyal qalbu, sekepal daging itu namanya hati atau qalbu. Kemudian hati yang diputihkan adalah hati yang dibersihkan. Bukan hanya salih, bukan hanya baik, tapi bersih. Yaitu hati orang yang berilmu dan selalu bergaul dengan orang-orang salih. Ini syarat pertama. Kalau hati kita mau dibersihkan oleh Allah, maka dalam hati kita harus ada ilmu. Karena hati itu tempat menyimpan ilmu, tempat menyimpan hidayah, tempat menyimpan iman, tempat menyimpan cahaya. Harus bersih supaya dia bisa cahayanya memancar, menerangi tubuh kita. Jadi yang pertama harus berilmu. Dan ternyata ilmu itu adalah nikmat Allah yang pertama yang diberikan, diajarkan kepada manusia yang pertama di sorga. Menunjukkan betapa ilmu itu mulia di sisi Allah. Tanpa ilmu tidak mungkin masuk surga. Di surga itu penghuninya adalah orang-orang yang berilmu. Tidak ada di surga itu penghuninya orang-orang bodoh. Bahkan Rasul SAW ketika menjelaskan tentang ilmu, jangankan hadirnya di majelis ilmu, jangankan mengajinya, mengkajinya, jangankan mengamalkannya, mengajarkannya, menyebarkannya, melangkahkan kaki kita saja dari rumah menuju majelis ilmu dimudahkan menempuh perjalanan menuju surga. Itu baru melangkahkan kaki. Kemudian hati yang dibersihkan itu adalah hati yang selalu berkumpul dengan orang-orang salih, orang-orang baik. Kita berdoa kepada Allah SWT. Apa doanya? Rabbana faghfir lana dzunubana wa kafir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Ya Allah, ampuni semua dosa kami, tutupi semua kesalahan kami, dan wafatkan, matikan kami bersama orang-orang yang baik, bersama orang-orang yang saleh. Orang-orang yang saleh itu adalah orang yang selalu taat kepada Allah dan Rasul-Nya, dan oleh Allah akan dikasih nikmat bersama teman-temannya yang terbaik. Teman yang terbaik itu kenapa? Para nabi. Yang kedua para siddiqin. Yang ketiga para syuhada. Dan yang keempat orang-orang yang baik, orang-orang yang saleh. Kata Allah, warka'u ma'ar raki'in. Ruku itu harus bareng dengan orang-orang yang ruku. Jadi sholat itu harus berjamaah, ngaji itu harus berjamaah, makan itu harus berjamaah, karena dalam jamaah itu ada barokah,
kebaikan yang banyak, kebaikan yang tetap, kebaikan yang bertambah dan bertambah terus. Ini doa Nabi Ibrahim. Rabbi, ya Allah, habli, anugerahkan kepadaku hukman, ilmu. Salah satunya adalah ilmu hukum. Jadi bagaimana mungkin Indonesia diberlakukan syariat Islam kalau para pejabatnya, para penguasanya tidak ngerti hukum Islam? Tidak mungkin. Karena mereka pembuat hukum. Mereka yang mengeksekusi hukum. Kalau mereka tidak memahami hukum yang ada kaitannya dengan ilmu, tidak mungkin. Di Indonesia itu bisa ditegakkan hukum Islam. Makanya orang yang hatinya dibersihkan, pertama adalah orang yang di dalamnya dipenuhi dengan ilmu, karena selalu hadir di majelis ilmu. Yang kedua, orang yang selalu bergaul dengan orang-orang yang saleh. Yang kedua, hati orang yang dibersihkan oleh Allah SWT adalah hati orang yang meninggalkan jejak dan amal yang baik. Ketika kita sudah tidak ada, sudah meninggal, wafat, dipanggil oleh Allah, maka orang-orang yang ditinggalkan oleh kita mengenang kebaikan kita. Bahkan berdoa agar kebaikan kita dibalas oleh Allah dengan balasan yang terbaik. Karena orang yang beriman dan beramal soleh dengan dasar iman, Allah kasih dua kebaikan. Yang pertama adalah hayatan thayyibatan, kehidupan yang baik. Kemudian di akhirat, kebaikannya akan dibalas dengan kebaikan yang lebih baik. Inilah ciri orang yang hatinya dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan jejak digital yang baik. Jangan sampai seperti Fir'aun. Itu nama dan jejak digitalnya diabadikan dalam Al-Quran. Haman, Abu Lahab. Tapi banyak orang-orang yang jejak digitalnya berupa kebaikan juga diabadikan dalam Al-Quran. Ada Zulkarnain, ada Luqman. Luqman itu walaupun jelek, walaupun hitam, tapi ternyata dimuliakan di sisi Allah. Kenapa? Karena dia punya hati yang saleh, punya hati yang bersih, meninggalkan jejak digital yang baik. Dan ini masih doa Nabi Ibrahim kepada Allah Subhanahu wa taala. Waj'alni lisana sidqin fil akhirin. Ya Allah, jadikanlah aku buah tutur yang baik bagi orang-orang yang datang kemudian. Nabi Muhammad SAW umurnya cuma 60 tahun kalau Masehi, 63 tahun kalau Hijriah. Tapi sampai sekarang namanya disebut terus jadi buah bibir. Dalam sholat saja kita selalu membaca sholawat. Selepas azan, sebelum kita berdoa Allahumma rabba hadhihi da'wati tamah, kita juga membaca sholawat untuk beliau. Itu menunjukkan bahwa beliau itu meninggalkan buah tutur yang baik. Coba kalau yang dikenang oleh orang kejahatan kita, kezaliman kita, kita terus dikenal namanya, tapi kemudian dilaknat terus, didoakan tidak baik. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian ciri hati yang dibersihkan adalah hati orang yang mewarisi surga yang bernama Jannatun Na'im, surga yang penuh dengan kenikmatan.
Nikmatnya kekal abadi sebab tidak mati lagi di sana, hidup terus. Nikmatnya kekal abadi karena apa? Karena tidak sakit lagi, sehat terus. Nikmatnya kekal abadi kenapa? Karena muda terus, tidak pernah tua. Kita tahu banyak orang yang ingin panjang umurnya, tapi sejatinya Al-Quran menyebutkan panjang umur itu makin banyak penyakitnya, makin tersiksa. Ya, itu kan 60 tahun saja, ya, itu dari ujung rambut sampai ujung kaki penyakitnya udah numpuk. Ya. Emang enak hidup dengan penyakit? Ya. Tapi rata-rata ingin panjang umur, ingin pendek umur. Iya. Bagi kita umur itu berapapun dianugerahkan oleh Allah, yang penting kita mati dalam keadaan Islam, mati dalam keadaan husnul khotimah, diampuni dosa, ditutup kesalahan, diwafatkan bersama orang-orang yang gemar berbuat baik. Makanya di sini waj'alni mi warasati jannatin na'im. Ya Allah, jadikan aku bagian termasuk golongan orang-orang yang mewarisi surga yang penuh dengan kenikmatan, abadi dalam kesenangan, abadi dalam kemewahan, dan itu buah dari kesabaran. Wajazahum bima sabaru jannatan wa harira. Orang yang sukses dalam kesabaran, ketika dia istiqomah dalam Islam, Allah kasih dua kebaikan. Yang pertama jannatan, surga yang penuh dengan kesenangan. Yang kedua harira, kain sutra, simbol kemewahan. Jadi di surga itu emas, perak, sutra, ya, permata, berlian dan sebagainya. Ya, kaplingnya saja seluas langit dan bumi. Ada istana, ya, ada tenda, ada rumah bertingkat, ada taman, ada kebun, ada sungai, ada mata air. Ya. Rugi kalau kita tidak masuk surga. Bagaimana caranya? Bersihkan hati kita, ya, supaya kita menjadi pewaris jannatun na'im. Salah satu surga yang penuh dengan kenikmatan itu adalah surga Firdaus. Allah janjikan pertama bagi orang yang beriman dan beramal soleh. Innal ladzina amanu wa amilus sholihat kanat lahum jannatul firdausa nuzulan. Ya. Dikasih tuh fasilitas-fasilitas yang ada di surga Firdaus yang penuh dengan kenikmatan asal iman dan amal soleh. Yang kedua, kalau kita bisa mengamalkan surat Al-Mu'minun surat 23 ayat 1 sampai 11, amalkan. Maka kata Allah, ulaika humul warithun. Mereka lah para pewaris surga Firdaus, surga yang penuh dengan kenikmatan jannatun na'im. Alladzina yarithunal firdaus hum fiha khalidun. Ya. Yang kelima, ciri orang yang hatinya dibersihkan oleh Allah SWT adalah hati yang dimuliakan pada hari kiamat, bukan hati yang dihinakan. Ini masih doa Nabi Ibrahim. Ya, makanya nanti silahkan dihafalkan. Kalau bisa dibaca ketika sujud. Ya, materinya sudah saya kirim, ya, ke pengurus Masjid Darul Muttaqin. Tinggal dibagikan. Ya, ini doa Nabi Ibrahim. Ya. Apa kata Nabi Ibrahim? Wala tukhzini yauma yub'atsun. Ya Allah, jangan engkau hinakan aku pada hari aku dibangkitkan. Ya. Karena di dunia kita susah membedakan mana yang baik, mana yang tidak baik. Tahu-tahu sandal hilang, motor hilang, ya. Padahal ketika di masjid bisa nggak kita membedakan mana pencuri, mana bukan? Ya. Tapi pada hari manusia dibangkitkan, itu akan disesuaikan dengan amalnya pada waktu di dunia. Ada orang yang kerjanya minta-minta, mengemis jadi profesi. Bukan sakit, bukan cacat, ya, sehat dia, normal. Tapi dia selalu mengemis,
meminta-minta dari rumah ke rumah, dari pasar ke pasar, dari satu tempat ke tempat lain. Maka nanti orang yang seperti itu oleh Allah dikasih wajah, tapi wajahnya tidak ada dagingnya. Kira-kira bisa nggak menggambarkan orang yang punya wajah tapi tidak ada dagingnya di wajahnya? Ya. Jangankan tidak ada dagingnya, dagingnya ada di wajah, tapi tidak ada kulitnya. Gimana tuh? Cantik nggak? Sebenarnya yang bikin cantik, bikin tampan, bikin rupawan itu tipis itu kulit. Berapa senti itu kulit? Ini. Tapi nanti ada yang lebih jelek daripada itu. Ya. Apa tuh? Wajahnya oleh Allah dijadikan tanpa daging. Ya. Na'udzubillahi min dzalik. Itu contoh yang dihinakan. Orang yang pelit, orang yang bakhil, tidak mau zakat, tidak mau infak, tidak mau sedekah. Di alam mahsyar diperlihatkan itu. Ketika dibangkitkan dari alam kubur. Apa itu? Semua yang dibakhilkannya itu dikalungkan di lehernya. Nanti di alam neraka, semua yang dibakhilkannya itu kan dijadikan gosokan. Gosokan dari api. Kalau sekarang gosokan dari apa ya? Dari besi, dari apa? Nanti gosokan khusus diciptakan dari api. Sudah panas, dipanaskan lagi di atas api neraka jahanam. Padahal gosokan dari api itu panas banget. Dari api. Tapi masih dipanaskan di atas api neraka jahanam. Digosokkan kemana? Ke keningnya. Digosokkan ke lambungnya. Digosokkan ke punggungnya. Itu cara Allah menghinakan manusia yang tidak taat kepada aturannya, tidak mau beribadah kepadanya. Ya. Kemudian kapan itu manusia dihinakan oleh Allah? Pada hari mereka dibangkitkan. Yauma la yanfa'u malun wala banun. Pada hari di mana harta kekayaan dan anak atau tahta tidak ada manfaatnya, tidak berguna. Sekarang asal banyak duit, udah ya. Asal punya kekuasaan, udah ya. Gitu. Apalagi yang punya duit, yang punya kekuasaan, memegang jabatan, jadi pejabat, jadi penguasa. Wah, luar biasa tuh. Ya. Jadi kalau ada penjahat jadi penguasa, penjahat jadi pejabat. Kenapa? Karena hatinya tidak disalihkan oleh Allah. Hatinya tidak dibersihkan oleh Allah SWT. Dan harta yang dikumpulkannya, kekuasaan, jabatan yang ditumpukannya tidak akan memberi manfaat kepada mereka. Beda kalau digunakan untuk zakat, infak, sedekah, wakaf, hadiah, wasiat, hibah dan sebagainya. Itu akan memberikan manfaat. Anak bukan hanya disekolahkan di sekolah umum, tapi juga disekolahkan di sekolah agama atau gabungan sekolah agama dan umum, pesantren. Itu jadi anak yang bermanfaat. Bahkan kalau anak kita hafal Al-Quran, maka anak itu akan memasangkan mahkota di kepala kita yang bertahtakan berlian. Satu berliannya saja ya, yang ada di mahkotanya lebih baik daripada dunia dan isinya. Itu satu, berapa tuh harganya? Ya. Dan orang tuanya akan dikasih pakaian. Yang pakaiannya itu tidak akan terbeli oleh orang yang punya kekayaan seisi dunia. Ya. Jadi kalau ada orang yang kayanya menguasai dunia, itu tidak akan bisa beli pakaian itu. Ya. Jadi pada waktu manusia dihinakan, kekayaan, harta, jabatan, keturunan tidak akan memberi manfaat. Illa kecuali katanya, man atallah biqalbin salim. Ya. Yang datang menghadap Allah
dengan membawa hati yang bersih. Ya, insya Allah ya, aman dan selamat, senang dan bahagia, sejahtera, damai, sentosa. Kalau punya hati yang dibersihkan oleh Allah SWT. Itu disebutkan dalam surat Asy-Syu'ara ayat 83 sampai 89. Dan oleh karena itu Rasulullah SAW senantiasa berdoa. Ini doanya pendek, ya, tapi pengaruhnya sampai akhirat itu. Sampai kita menghadap Allah SWT, langsung berhadapan dengan Allah. Ini doa dimohonkan oleh Rasulullah SAW kepada Allah SWT. Doanya singkat. Allahumma inni as'aluka qalban saliman. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu qalban saliman, hati yang bersih, hati yang dibersihkan. Ini hadis riwayat Ahmad dan An-Nasai. Kemudian hati yang diputihkan, hati yang diputihkan bukan hanya hati yang salih, bukan hati yang bersih, disolihkan dan dibersihkan, tapi juga adalah hati yang disucikan dari akhlak tercela. Hati yang salih, hati yang bersih, hati yang suci, disolihkan, dibersihkan, disucikan dari apa? Dari akhlak tercela. Jadi akhlak tercela itu bisa mengotori hati kita, bisa menghitamkan hati kita, bisa menggelapkan hati kita. Ya. Dan akhlak itu ketika ditimbang pada saat yaumal wazni atau mizan, itu melebihi berat amal kebaikan yang lainnya. Dan oleh karena itu misi utama dan pertama Rasulullah SAW di samping mentauhidkan umatnya dalam ibadah, juga menjadikan umatnya itu berakhlak mulia. Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Aku diutus oleh Allah kepada umatku, tiada lain tiada bukan kecuali hanya untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Bahkan ada seorang wanita, sahabat di zaman Rasul, nanya kepada beliau, ya Rasulullah, ada wanita suaminya lebih dari satu, cerai nikah lagi, cerai nikah lagi, cerai nikah lagi, baik cerai hidup maupun cerai mati. Dia masuk surga, semua suaminya juga masuk surga. Siapa yang akan dijadikan suaminya di surga? Jadi belum tentu istri kita jadi istri kita di surga. Kalau kita atau istri kita tidak berakhlak mulia. Maka ketika Rasul ditanya seperti itu, kata beliau, Allah akan menyuruh wanita itu memilih suaminya yang pernah menikahinya di dunia. Maka pilihan jatuh pada suami yang paling baik akhlaknya. Makanya Rasulullah berdoa, Allahumma tahhir qalbi min kulli khuluqin la yurdika. Ya. Ini doa diajarkan oleh Syekh bin Baz. Ya Allah, ya Tuhanku, sucikan hatiku dari setiap akhlak yang tidak menyebabkan Engkau ridho. Ya. Jadi akhlak yang tercela itu menyebabkan Allah tidak ridho. Kalau tidak ridho, tidak mungkin masuk surga. Karena orang yang masuk surga itu radhiyallahu anhum wa radu'an. Ya. Jadi akhlak mulia itu bisa menyebabkan Allah ridho kepada kita. Dan akhlak mulia itu bisa mensucikan hati kita. Allahumma tahhir qalbi minal ghilli wal haqdi wal hasadi wal kibr. Ya. Ini termasuk akhlak yang Allah tidak ridho, akhlak tercela. Ya Allah, ya Tuhan kami,
sucikan hatiku dari yang namanya kebencian, sifat iri, dengki dan sombong. Ya. Rasul menjelaskan la yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga siapa saja yang dalam hatinya ada kesombongan walaupun seberat biji sawi. Ya. Demikian pula yang namanya hasud. Yang namanya hasud itu, ya, sebanyak kita berbuat hasud, maka sebanyak itu pula amal baik kita didelete oleh Allah, ya, dihapus oleh Allah SWT. Kenapa? Karena hasud itu akan memakan kebaikan, sebagaimana api memakan kayu bakar. Ya. Yang menyebabkan Qabil dan Habil itu, ya, ketika berkurban, salah satu diterima, salah satu tidak. Kemudian yang tidak diterima membunuh saudaranya. Kenapa? Karena benci, dengki, hasud, iri. Demikian pula iblis. Sampai sekarang tidak ridho, tidak ikhlas kalau manusia turunan Adam itu return to Eden, kembali ke surga. Nah, makanya digoda dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri. Ya. Ada yang menarik itu. Iblis itu di dalam Al-Quran disebutkan dia tidak menggoda manusia dari atas dan bawah. Dari atas dan dari bawah. Jadi kalau kita mau aman dan selamat dari godaan iblis, ya, sehingga kita bisa kembali ke Jannatul Adn, surga yang terbaik, ya. Pertama adalah ke atas. Karena di atas tidak ada iblis, tidak ada setan. Bagaimana caranya? Ya. Berdoa, ya. Beristiazah, ya. A'udzubillahi minasyaitan rajim, ke atas itu. Ya. Aman itu insyaallah. Ya. Ya. Karena setan tidak bisa kembali lagi ke atas. Itu ke surga di mana dia tinggal bersama Adam dan istrinya. Yang kedua, kalau mau aman dan selamat, ke bawah. Apa ke bawah? Sujud. Ya. Sujud. Ke atas berdoa, beribadah, beramal soleh. Ke bawah sujud. Karena orang yang sujud itu sangat dekat dengan Allah. Diangkat derajatnya oleh Allah. Makin banyak sujud, makin dekat dengan Allah. Makin tinggi kedudukannya, makin dimuliakan oleh Allah. Dan ketika berdoa saat sujud, doanya akan dikabul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Makanya dia berdoa, Allahumma tahhir qalbi min kulli su wa min kulli adzan wa min kulli da'in. Luar biasa nih doa, ya. Kalau kita bisa mengamalkannya. Ya Allah, sucikan hatiku dari setiap kejahatan, keburukan, kejelekan. Sucikan aku dari setiap gangguan. Ya. Karena setan itu tidak hanya, ya, menggoda dengan menggunakan kaki tangan manusia, tapi juga bisa menggoda lewat hati manusia. Ya. Bagaimana supaya hati tidak digoda oleh setan? Kita berdoa supaya hati kita disucikan dari setiap gangguan. Ya. Wa min kulli da'in. Dan juga ya Allah, sucikan aku dari setiap penyakit. Ada penyakit hati. Ya. Di dalam surat Al-Baqarah awal-awal ketika menjelaskan sifat orang munafik itu gemar berbohong, suka menyebar hoaks, ya. Itu penyakit hati, bohong itu, ya. Kufur, penyakit hati. Makanya Uwais Qarni, ya, dia menulis buku yang sekarang sudah diterjemahkan, judulnya 60 penyakit hati. Bayangkan, disebutkan apa itu penyakit, kemudian apa penyebabnya, kemudian bagaimana caranya supaya tidak atau disehatkan oleh Allah dari penyakit itu. 60 penyakit hati. Ya. Jadi ternyata yang komplikasi itu bukan penyakit jasmani saja. Kalau ada orang yang punya penyakit hati 60, itu komplikasi juga itu. Ya. Dan kita minta disucikan oleh Allah dari setiap penyakit. Ya.
Ada doa yang diajarkan oleh Ibnu Abbas itu. Ketika beliau meminum air Zam-Zam. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'. Ya Allah, ya Tuhanku, aku memohon kepadamu pertama ilmu yang bermanfaat, ilmu syariat, ilmu yang diajarkan oleh Allah, dibawa oleh Rasulnya melalui malaikat Jibril. Itu ilmu yang bermanfaat, ilmu yang tersimpan di hati, bukan tersimpan di mulut hanya sebagai sebatas retorika, pinter ngomong doang, tapi harus di sini. Ya. Minta kepada ilmu yang bermanfaat. Yang kedua, minta kepada Allah Subhanahu wa taala apa? Rezeki yang luas. Kemudian minta kepada Allah Subhanahu wa taala obat yang bisa menyembuhkan segala macam penyakit. Ibnu Abbas mencontohkannya dengan minum air Zam-Zam. Ya. Karena air itu bisa menjadi hidroterapi untuk mengobati penyakit. Saya punya jamaah anaknya itu sering pingsan. Penyakitnya itu ada di perut. Bolak-balik ke rumah sakit, datangi dokter umum dan spesialis, tapi tetap aja pingsan, nggak sembuh-sembuh. Akhirnya di Senen ada dokter itu, tapi mengobatinya tidak pakai obat kimia, mengobatinya cuman dengan air itu. Ya. Jadi air 1 galon, ya, pakai selang, dimasukkan lewat duburnya, udah masuk ke dalam perut itu, bukan dari mulut, dubur. Ya, nanti kalau sudah mules banget, baru ngomong. Kemudian dicabut, setelah itu dia buang air besar, buang air kecil. Semua kotoran yang ada di perut bersih, dibersihkan semua. Sejak itu sampai sekarang dia nggak pernah pingsan lagi. Air itu. Nabi Ayub itu penyakitnya itu ya, lebih dahsyat daripada penyakit semua manusia yang diderita sampai hari ini, bahkan sampai hari kiamat. Tapi sembuhnya dengan apa? Dengan apa sembuhnya? Dengan air. Itulah barangkali sebagian dari ya, hati yang disucikan, ya, hati yang diputihkan, hati yang dibersihkan, dan hati yang disehatkan, hati yang diterangi dengan cahaya Allah Subhanahu wa taala. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatik kama nawartal arda binuri syamsika abadan birahmatika ya arhamar rahimin. Silakan, ada yang ingin ditanyakan sebelum ditutup? Ada? Ada Pak, silakan. Ada? Ya? Nggak ada ya? Oh, masih ada. Kita lanjutkan. Nah, setelah itu, setelah ya Allah sucikan hatiku dari setiap kejahatan, keburukan, kejelekan, dari setiap gangguan, dari setiap penyakit. Allahumma tahhir qalbi min kulli ma yubghiduk. Ya Allah, sucikan hatiku dari setiap sesuatu yang menyebabkan engkau murka. Dalam Al-Quran silahkan nanti. Jadi sebenarnya ada tilawah, ada tadarus. Di bulan Ramadan masih ada orang yang menganggap tilawah itu tadarus. Padahal tadarus itu bukan tilawah. Kalau tadarus membaca Al-Quran, targetnya khotam. Tapi kalau tadarus mengkaji Al-Quran, targetnya faham. Rata-rata di bulan Ramadan tadarus atau tilawah? Ya. Kalau tadarus itu pertama nggak bisa sendiri. Rasul saja setiap tadarus gurunya, ustadznya adalah Jibril, nggak sendiri. Ya. Jadi kalau mau tadarus Al-Quran di bulan Ramadan sebulan penuh kita kaji Al-Quran. Sampai apa? Sampai faham. Enggak semuanya juga enggak apa-apa. Misalnya di bulan Ramadan kita tadarus surat Yasin misalnya ya, atau surat Kahfi sebulan aja itu. Ya. Jadi 30 kali pertemuan atau 28 kali pertemuan.
Ya, itu tadarus. Karena tadarus itu mengulang kaji, dilakukan oleh Rasul setiap masuk Ramadan. Tidak sendiri, ada gurunya, yaitu malaikat Jibril. Ya. Nah di dalam Al-Quran bisa kita nanti, sekarang kan ada Quran Android ya, itu bisa kita kaji Al-Quran per tema misalnya. Ini kan kajian tematik subuh pagi ini, menjelaskan tentang hati, diantaranya hati yang diputihkan. Insya Allah bulan depan kita akan membahas hati yang dihitamkan. Ya, gitu. Di dalam Al-Quran ada itu. Orang yang dibenci oleh Allah, orang yang tidak dicintai oleh Allah. Ada innallaha la yuhibbu, ada wallahu la yuhibbu. Baca silakan. Ya. Kita minta kepada Allah agar hati kita disucikan dari apa saja yang menyebabkan Allah murka, Allah benci. Ya. Kemudian hati yang diputihkan adalah hati yang ditegarkan dalam Islam, istiqomah. Tetap dan mantap dalam keislaman, dan kemudian istiqomah dalam ketaatan kepada Allah. Ya. Jadi kalau sholat tahajud itu gampang, yang susah itu tetap mantap sholat tahajud. Itu yang susah. Bukan ketika susah sholat tahajud, ketika senang enggak sholat tahajud. Ada orang yang ketika senang sholat tahajud, ketika susah enggak. Ada orang ketika senang, ketika susah tetap aja enggak sholat tahajud. Ada juga orang yang istiqomah dalam Islam, mau senang, mau susah tetap sholat tahajud. Mau senang, mau susah, mau kaya, mau miskin, mau melapang, mau sempit, tetap berinfak. Itulah ciri orang yang bertakwa, yang dijanjikan ampunan Allah dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Ya. Ini ada doa supaya kita dikasih hati yang istiqomah, ya, dalam Islam dan dalam taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dulu saya pernah diajarkan doa ini, ya, tapi isinya maksudnya ya bukan minta diistiqomahkan ya hati kita dalam Islam dan taat kepada Allah, tapi untuk melet. Ini doa untuk melet. Bapak-bapak ada yang hafal nggak nih doa untuk melet? Ya, itu. Kalau kita senang sama seseorang baca ini, ya, itu. Ya, ini disalahgunakan ya, menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya, zalim namanya. Ini doanya, ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinik, ya musarrifal qulub sarrif qalbi ala ta'atik. Kita rata-rata sampai mana tuh doanya? Ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinik. Padahal itu belum selesai itu. Ya. Selesainya wa ya musarrifal qulub sarrif qalbi ala ta'atik. Ya Allah yang membolak-balikan hati, mantapkan hatiku, tetapkan hatiku, tegarkan hatiku, ya, di atas agamamu. Ya. Kalau kita tidak istiqomah dalam Islam, kita matinya tidak akan husnul khotimah. Ya. Jaga terus. Ya. Saya punya jamaah itu. Setelah sholat maghrib, dia nggak pulang ke rumah. Duduk di masjid, berzikir kepada Allah, menunggu sholat isya. Kemudian sholat isya berjamaah. Rata-rata di sini kalau sholat maghrib, setelahnya pulang atau enggak? Ini enggak, cuman sendiri itu. Dia berzikir kepada Allah, berdoa kepada Allah, ya, baca Quran dan sebagainya, sampai waktu isya datang. Apa yang terjadi? Dia meninggalnya sedang berzikir. Setelah sholat maghrib, menunggu sholat isya, mati husnul khotimah dia. Dan ini ada doanya. Apa? Rabbana afriq alaina sabra wa tawaffana muslimin. Ya Allah, anugerahkan kepada kami kesabaran dan wafatkan kami dalam keadaan Islam.
Jadi tidak mungkin kita mati dalam keadaan Islam, mati husnul khotimah kalau tidak sabar, tidak istiqomah. Pertama, ya, di atas agama Allah. Yang kedua, dalam ketaatan kepada Allah SWT. Wa ya musarrifal qulub, sarrif qalbi ala ta'atik, ya Allah yang mengarahkan hatiku, maka arahkan hatiku kepada taat kepadamu. Ya. Ini yang terakhir ya. Hati yang diputihkan adalah hati yang kesolihannya diselaraskan dengan perbuatan. Ya. Jadi antara niat dengan amal itu sama. Ya. Bahkan orang yang beriman kata Rasul, niatul mu'min khairun min amalihi. Niatnya orang yang beriman lebih baik daripada amalnya. Dia memasukkan kotak amal itu 50.000. Ya. Padahal di hatinya itu ingin 100.000 itu. Itu orang yang beriman. Ya. Sedangkan orang yang munafik, ya, niatnya lebih jelek daripada amalnya. Ya. Dia masukkan ke kotak amal itu 100.000. Padahal dalam hatinya pengennya berapa? 1.000 gitu pengennya. Ya. Ini juga ada doanya tuh. Ya. Sengaja saya masukkan doa supaya, karena doa itu senjata yang paling canggih, yang tidak bisa dikalahkan oleh senjata secanggih apapun yang punya musuh, termasuk setan. Allahumma aslih li qalbi wa amali. Ya Allah, solehkan hatiku dan amalku. Jadi bukan hanya hati saja yang soleh, amal juga harus soleh. Nah, alamani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Umar bin Khattab dalam hadis riwayat Tirmidzi, Rasul pernah mengajarkan kepadaku, ya, sebuah doa. Beliau bersabda, "Qul," ucapkan olehmu Muhammad, Allahumma ij'al sarirati khairan min alaniyati waj'al alaniyati salihatan. Allahumma inni as'aluka min solihi ma tu'tin nasa minal mali wal ahli wal waladi ghair dhal walal mudil. Ya, wah ini ya. Ada yang apa nih? Pertama, minta kepada Allah. Yang disolihkan itu bukan hanya kelihatan oleh orang saja, yang orang lain tidak tahu tetap soleh sama, bahkan lebih baik itu. Dan yang kedua, antara lahir dan batin solehnya sama, ya. Antara yang nampak dengan yang tidak nampak solehnya selaras. Dan yang ketiga, minta kepada Allah agar yang disolehkan itu juga adalah istrinya, ya. Kemudian anaknya, kemudian hartanya bahagia. Orang yang solih hatinya, solih amalnya, solih hartanya, solih istrinya, solih anaknya. Yaitu yang tidak sesat dan tidak menyesatkan. Inilah tujuan utama kita hadir di majelis ilmu. Pertama, supaya tidak sesat atau disesatkan. Supaya tidak celaka atau dicelakakan. Supaya tidak zalim atau didolimi. Supaya tidak bodoh atau dibodohi. Itu barangkali ya yang dapat disampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kurangan. Aku qouli hadza wa astaghfirullah lakum wal afu minkum subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.